Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Adik-adik, apa kabar pagi hari ini? Senang sekali Tante Ika bisa bertemu dengan adik-adik lagi di sekolah minggu online kita. Adik-adik sudah bersiap untuk sekolah minggu? Kalau sudah bersiap-siap, silahkan duduk. Berdoa mengawali sekolah minggu dan sepanjang sekolah minggu berlangsung tidak bermain-main ya. Kita mau belajar hormati Tuhan. Baik mengawali sekolah minggu kita, Tante Ika mengajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan. Pagi hari ini kami mau sekolah minggu, kami memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami untuk kami jadi anak-anak yang tertib dan menyukakan hati Tuhan. Lebih lagi kami berdoa biarlah kami jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka, sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang tak jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka, sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang tak jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Selamat pagi adik-adik. Senang sekali Tante Ika bisa bertemu dengan adik-adik di sekolah minggu online kita. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, adik-adik, kita akan menyaksikan sebuah video yang akan menjadi bahan perenungan kita. Ini dia videonya. Mata kapak mengapung. Ayat hafalan terdapat di dalam Galatia 5 ayat 13. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Pesannya, kita dapat menolong orang lain bahkan dengan cara-cara kecil. Menurut kamu, apakah Allah peduli dengan semut terkecil yang sedang merayap? Oh, Dia benar-benar peduli. Allah memperhatikan hal-hal yang kecil. Dahulu sekali, Allah menunjukkan kepada seseorang betapa Dia sangat memperhatikan satu hal yang kecil. Elisa sedang mengunjungi sekolah nabi-nabi di Gilgal.
murid baru akan masuk hari ini, kata seorang kepada Elisa. Tetapi kamar sudah penuh sesak, jadi hampir tidak ada tempat lagi. Sekolah perlu lebih banyak kamar. Murid-murid menyukai kunjungan Nabi itu. Elisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dan mendengarkan mereka dengan penuh perhatian. Jadi mereka menceritakan kepada Elisa tentang masalah kurang kamar itu. Seorang murid berkata kepada Elisa, "Nabi Elisa, kami senang kalau Nabi datang dan kami senang mendapat murid-murid baru. Tetapi kami mempunyai suatu masalah besar. Kami memerlukan lebih banyak kamar." Nabi Elisa memikirkan tentang itu. Sekolah benar-benar terlalu kecil. Mari kita pergi ke Sungai Yordan. Kita dapat membangun satu tempat di sana di mana ada cukup banyak kamar. Seseorang menyarankan. Dan di sana ada banyak pohon untuk dipotong buat satu bangunan yang lebih besar. Satu tempat yang lebih besar diperlukan supaya lebih banyak murid dapat datang dan belajar tentang Allah sehingga mereka bisa menceritakannya pada orang lain. Ya, itu ide yang bagus. Pergi dan mulailah. Kemudian salah seorang murid berkata, "Tidakkah Nabi ingin ikut bersama kami? Nabi dapat menolong kami menemukan tempat yang tepat." Baiklah, Elisa berangkat bersama mereka. Maka mereka semua bertemu di tepi sungai, lalu mulai bekerja. Banyak pohon yang harus ditebang untuk membangun sebuah sekolah yang lebih besar. Setiap orang bekerja keras, menebang dan memotong-motong dengan kapak. Tiba-tiba salah seorang murid berteriak, "Ya ampun, tidak. Semua mendengar ada bunyi yang jatuh ke dalam air dan menoleh untuk melihat. Kapaknya, mata kapaknya telah hilang. Tidak heran murid itu menjadi sangat bingung. Kapak adalah peralatan tukang yang mahal. Mata kapak terbuat dari besi dan akan sulit menggantinya. "Itu bukan punya saya," murid itu mengeluh. "Saya meminjamnya. Apakah yang harus saya buat? Bagaimanakah caranya saya dapat menggantinya?" Elisa cepat-cepat datang ke samping murid tadi. "Di manakah tadi mata kapaknya jatuh ke dalam sungai?" dia bertanya. Murid itu menunjuk ke tempat yang tepat. "Di sana." "Mata kapaknya tepat jatuh ke dalam sungai di situ," dia menjawab. Kemudian Elisa melakukan hal yang paling aneh. Dia mengambil sebatang ranting lalu melemparkannya ke dalam air, tepat di tempat di mana mata kapak itu tadi jatuh ke dalam sungai. Lalu muncullah mata kapak itu mengapung di atas air. "Ambillah," Elisa berkata kepada anak muda itu. Maka anak muda itu pun masuk ke dalam air dan berjalan ke mata kapak itu. Dia mengambilnya lalu kembali ke tepi sungai dan dia memperbaiki mata kapaknya. Saat itu setiap orang mengetahui bahwa benda-benda yang terbuat dari besi tidak dapat mengapung. Jadi bagaimanakah caranya mata kapak ini mengapung? Suatu mujizat. Allah telah menggunakan Elisa untuk melakukan suatu keajaiban lagi. Ya, Allah peduli akan hal-hal yang kecil. Dia memperhatikan jika kita kehilangan satu alat yang kita pinjam atau satu mainan kesukaan kita. Allah memperhatikan semua kebutuhan kamu. Adik-adik, sudah menyaksikan tayangan video tadi? Hari ini kita belajar bagaimana kejadian yang luar biasa, di luar nalar, di luar bahkan pengetahuan kita, besi yang bisa mengambang. Wah, hebat ya.
Ini kejadian nyata ketika pada masa pelayanan Nabi Elisha. Waktu itu para rombongan Nabi meminjam kapak untuk membangun ruangan. Tetapi kapak yang dipinjam, mata kapaknya masuk ke air dan tenggelam. Tapi dengan mukjizat yang Tuhan lakukan melalui Nabi Elisha, kapak itu bisa muncul, bisa naik ke permukaan. Padahal secara ilmu pengetahuan hal itu tidak mungkin terjadi. Apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Kita bisa belajar yang pertama bahwa Tuhan kita jauh melebihi ilmu pengetahuan kita, pemahaman kita. Dia Allah yang tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas, dan itu bisa kita rasakan dalam hidup kita. Yang kedua, kita belajar bagaimana Tuhan memperhatikan hal-hal yang bahkan yang kecil dalam kehidupan kita. Mata kapak dimunculkan dan Tuhan perhatikan. Hal yang kecil mungkin, tetapi Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita dalam segala hal. Dan kalau Tuhan memperhatikan hal yang kecil, maka sudah pasti hidup kita ada di tangannya. Masa depan kita Dia rancang yang terbaik. Adik-adik percaya dengan firman Tuhan bahwa Dia merancang masa depan kita penuh pengharapan. Ya, bahkan Dia merancangkan hari-hari yang belum kita lalui. Kalau adik-adik percaya, mari kita berdoa menutup sekolah minggu kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami telah menyaksikan video dan kami belajar bahwa Allah kami adalah Allah yang sangat memperhatikan hidup kami. Engkau merancang yang terbaik buat kami. Allah turut bekerja dalam hidup kami. Dan kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak terbatas. Kuasa-Mu tidak terbatas. Mukjizat yang Kau lakukan dalam hidup kami juga tidak terbatas. Terima kasih untuk setiap berkat dan anugerah Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, karena kami tahu itu yang terbaik buat kami. Memberkati adik-adik yang menyaksikan tayangan video ini dengan rasa takut akan Tuhan, hikmat dan kepintaran Tuhan anugerahkan. Memberkati keluarganya, usaha pekerjaan diberkati, sehingga ada kelimpahan buat keluarga demi keluarga. Dan kami memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera, karena Allah membuka tingkap langit memberkati bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.